Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin hari ini kita fokuskan dulu waktu kita dan pikiran kita untuk belajar sama-sama. Mungkin tidak sampai sekarang kita mulai jam 2 kurang ya. Nggak nyampe sih 2 jam ya. Nanti tapi diskusi nanti kita akan buka supaya ada kegiatan hari ini, begitu ya. Jadi artinya kesempatan ini tolong kalau ada catatan, bawa catatan. Di handphone itu kan teknologinya kan bagus tuh, banyak ya. Handphone itu jangan cuma buat telepon ya, itu bisa catatan, ada note di situ ya, bisa catatan di situ bisa. Apapun bisa lah, kalian bisa menggunakan handphone kalian supaya diingat materinya. Oke? Ini kita kembali lagi untuk trainingnya CPKB ya. Ini CPKB kemarin kita sudah trainingkan ya, tapi saya remind lagi. Tapi di sini pun ada tambahan materi juga saya tambahkan ya, seperti case-case yang terjadi biasanya di produksi dan quality. Oke. Nah ini sudah tadi. Nah, CPKB itu apa sih gitu kan? C. Cara pembuatan kosmetik yang baik. Itu disingkat menjadi CPKB. Oke, ya. Tujuannya apa adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu dan sesuai dengan tujuan penggunanya. Jadi CPKB tujuannya mutu supaya konsumen merasa aman menggunakan produk yang sudah kita produksi. Ya, itu tujuannya ya. Tujuan kedua untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat ya. Karena sekarang banyak kosmetik itu tidak memenuhi syarat ya. Contohnya itu kosmetik mengandung merkuri lah, kosmetik yang tidak halal, salah satunya kosmetik tidak dibilang menghilangkan jerawat gitu kan, taunya malah menambah jerawat, kayak gitu ya. Terus fungsi yang kedua itu meningkatkan nilai tambah dan daya saing kosmetika. Selain untuk konsumen, ini berguna juga untuk perusahaan ya. Bagaimana perusahaan tetap bisa bersaing dengan industri yang lain, supaya pertama bisa mengurangi customer komplain, produk yang hasilkan juga berkualitas ya. Itu tujuan untuk perusahaan. Yang kedua untuk menjamin produk yang di kosmetik produksi senantiasa memenuhi syarat mutu ya. Ini tadi sudah di sini. Ini tujuan utamanya ya. Jadi memastikan produk itu dihasilkan sesuai dengan standar. Nah, itu CPKB artinya ya. Nah, ini dasarnya apa gitu kan? Nah, CPKB itu ada dasarnya, ada undang-undangnya, yaitu undang-undang di BPOM ya, nomor 31 tahun 2020 ya. Ini adalah dasar penerapan dari CPKB dan sudah di setiap perusahaan dan harus memiliki sertifikasi BPOM ya. Seperti ini perusahaan kita sudah memiliki sertifikasi BPOM dan sudah memiliki sertifikasi CPKB. Artinya ini perusahaan ini sudah memiliki izin dari pemerintah dan sudah diaudit dan sudah memenuhi syarat ya, secara legal ya. Dan di sini trainingnya bagaimana sertifikat ini semua karyawan juga harus tahu menjalankannya ya. Kadang-kadang orang ada sertifikat tapi nggak tahu apa sertifikatnya. Jadi tujuan kita training di sini bagaimana sertifikat yang sudah dapat perusahaan ini semua karyawan pun mengetahui menjalankannya, begitu ya. Nah, CPKB itu ada 12 aspek ya. 12 aspek. Jadi di sini di CPKB itu semua dijelaskan semua aspek dari pabrik, bukan hanya produksi. Mulai dari sistem manajemen mutu, fasilitas manajemen mutu, yang kedua juga personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, ada produksi, ada pengawasan mutu, dokumentasi, internal audit, penyimpanan, kontrak produksi sampai penangguhan keluhan customer complaint. Ini ada 12 item ini dan perusahaan kita pun sudah diaudit oleh BPOM dan sudah memenuhi syarat untuk 12 item ini.
Nah, 12 item ini pun sudah tertuang semua dalam bentuk SOP. Nah, dan SOP ini pun semua karyawan harus tahu ya. Jadi artinya kita harus tahu dari 12 klause namanya. Nah, 12 klause ini semua karyawan, contohnya bagian produksi ya. Bagian produksi harus tahu poin dari hygiene, mutu, dan dokumentasi ini, poin ini. Tim guna juga harus memahami dari sistem quality juga. Jadi setiap karyawan harus mengetahui 12 klausul ini, poin-poin utamanya. Ini aspeknya. Terus kita coba berkedua salah satu ya, mulai dari aspek mutu ya. Cuma ada yang oke. Ini poin pertama itu aspek mutu ya. Aspek mutu artinya adalah sistem manajemen mutu, sebuah sistem yang dibuat oleh manajemen untuk mengatur segala garis besar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Ibaratnya pemerintah itu undang-undang dasarnya lah gitu ya. Jadi ada, kalau kita tuh ada namanya manajemen mutu ya, itu sebuah tertuang juga dalam SOP juga. Dan juga untuk mencapai tujuan CPKB, manajemen bertanggung jawab dalam hal penerapan CPKB melalui kebijakan mutu ya. Kita ada kebijakan mutu, kalau nggak salah kita juga ada kebijakan mutu, ada kebijakan halal ya, dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini halal. Ini contohnya ini kebijakan halal ya. Satu, memenuhi peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia ya. Dua, mematuhi peraturan perundangan yang terkait dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang diterapkan oleh badan penyelenggara. Dan yang ketiga, menggunakan bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara konsisten dan berkesinambungan. Melakukan sosialisasi kebijakan halal kepada seluruh karyawan internal dan eksternal untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal perusahaan ya. Contohnya seperti ada kebijakan, dan ini sudah ditantangan manajemen, artinya manajemen pun komitmen menjalankan ini, begitu ya. Ini salah satu dari manajemen mutu. Yang kedua, kelas kedua itu personalia. Personalia dalam hal merekrut karyawan ini pun harus memastikan 6 item ini dijalankan ya. Pertama, pada saat merekrut karyawan itu harus sehat fisik dan mental. Teknisnya bagaimana ya, nanti HRD harus punya toolsnya bagaimana cara menseleksi karyawan sehat fisik dan mental gitu ya. Yang kedua, tidak punya penyakit kulit, penyakit menular ya. Sebelum merekrut karyawan, HRD harus memastikan ini tidak ada penyakit menular. Yang ketiga, memakai pakaian pekerja, jadi tersedianya baju untuk karyawan. Yang kedua, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pengetahuan dan tugasnya ya. Contohnya ada bagian bagian listrik gitu kan, yang ngerjain orang produksi ya, itu bahaya ya. Kenapa begitu bahaya? Karena ada resiko di sana. Jadi harus bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, begitu contohnya. Terus memiliki sikap kesadaran yang tinggi terhadap CPKB. Makanya sebelum karyawan masuk harus mengikuti CPKB juga supaya poin 5 terpenuhi. Yang keenam itu mengikuti pelatihan internal dan eksternal. Nah, ini dari aspek personalia untuk memastikan berjalannya CPKB. Aspek nomor 3 yaitu bangunan fasilitas ya. Untuk bangunan itu udah ada persyaratan umum ya, umum untuk sebuah bangunan. Untuk bangunan kita semua udah memenuhi syarat di sini ya. Contohnya satu, tersedia ruang ganti pakaian dan fasilitas lainnya. Kita sudah ada belum? Sudah Pak. Sudah, Ada oke. kacanya juga. Terdapat ruang antara agar tidak terjadi kontaminasi. Ruang antara sudah ada belum? Sudah. Sudah ya. Toilet dan laboratorium terpisah dari area produksi. Terpisah nggak? Toilet dan lab terpisah. Disediakan area sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan. Area mixing ada kan? Nomor 5, area penyimpanan mempunyai luas yang memadai, ada gudang ya. Nomor 6, permukaan dinding dan langit harus halus, rata serta mudah dipelihara dan dibersihkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nggak boleh ada sudut ya. Kayak begini nggak lantai kita?
Iya Pak. Ya kan, jadi nggak bersudut begini, jadi kayak dibikin oval gitu ya, untuk memudahkan kebersihan. Terus alur penerimaan barang produksi dibuat terpisah ya, alur penerimaan barang, jadi ada alur karyawan, ada alur produksi ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya. Pemasangan lampu di area produksi harus rata dengan dan tertutup serta percahayanya memadai ya. Lampunya harus begini ya, rata dia sama. Jadi nggak kayak lampu yang di rumah kan nongol dia, kalau ini gini. Terus yang keempat, pemasangan ini 10 instalasi udara piping mudah dibersihkan ya. Jadi kalau bisa di dalam dinding ya, kalaupun di luar tapi bisa dibersihkan. Terdapat marking pada umumnya di area barang dan ditolak dan karantina, jadi ada areanya. Kita lihat coba di fasilitas kita. Nah, di sini ini adalah area gudang produksi layoutnya ya. Kalau kita masuk sekarang dari area, nah ini pintu masuk ya, pintu masuk filling mixing ya. Bisa dibayangin nggak? Nah, pintu masuk ini kan, pintu masuk ini di sini dibagi dua, ada perempuan dan laki-laki ya. Jadi kalau teman-teman masuk di sini ya, buka sepatu ya kan. Nah, ini ganti sepatu ya. Terus masuk ke sini itu, kalau kalian bawa jaket nih, lepas jaket digantung di sini ya. Nah, ini tempat antara baju dari luar sama baju dari dalam. Nah, masuk ke sini baru ganti baju di sini ya, pakai baju hygiene ya. Baru di sini cuci tangan, baru masuk ke sini. Ini namanya koridor ya, koridor, ini koridor. Ya, yang filling langsung masuk ke area sini. Kalau ada tim filling jangan masuk lewat sini ya. Ya, jadi ada tujuannya itu. Kenapa kalian nggak boleh langsung masuk ke sini, merotos nggak boleh. Jadi kalau filling kalian langsung masuk ke sini ya, nggak usah, jangan lewat sini dulu ya, langsung masuk. Kalau tahu filling langsung masuk ke sini. Mixing nggak usah muter-muter lewat sini ya, langsung ke sini dulu ya, jalan. Mixing langsung ke sini ya, terpisah gitu kan. Jadi ada areanya ya. Ini ada dibikin warna merah. Merah itu adalah untuk jalur orang ya. Untuk yang biru itu jalur barang ya, terpisah ya teman-teman ya. Jadi ada di sini barang ya, di barang. Jadi kalau Anda mau hanya mau ke mixing orang, Anda tidak diserahkan lewat sini. Lebih gampang nih orang filling nyuruh ke sini. Nggak boleh ya. Jadi Anda harus lewat melalui sini. Masuk ke sini baru masuk ke filling. Ya, karena pintu ini didesain untuk barang. Ya. Hanya barang doang lewat sini, contoh mengirim balap lah, mengirim apa gitu lewat sini. Orang lewat sini, ya, begitu ya. Sama juga di sini ya. Nah nih, ini pintu-pintu ini didesain untuk barang, bukan untuk orang ya. Jadi habis, makanya pintu pun dibikin otomatis kan, dibuka itu langsung tertutup ya. Jadi supaya jangan banyak. Kenapa nggak bisa orang lewat sini? Ya karena sini kan produk ya. Produk itu disarankan tidak terlalu banyak pintunya dibuka. Ibaratnya orang lewat mulu sini kan, sama aja pintu kebuka terus kan. Ibaratnya kalau barang itu akan terbukanya lebih sedikit. Makanya dipisahkan supaya pintu tidak terbukanya terlalu banyak. Nah itu tujuannya ya. Nah di sini ada pintu ya, ini pintu emergency ya, bukan pintunya si Sri gitu ya. Oke, ini emergency ya. Oke, ini ya layoutnya, ada jalur barang, jalur orang gitu ya. Yang kedua juga ini ada, saya kasih tahu juga di sini, area itu harus ada jelas mana area reject, mana area karantina. Nanti akan saya kasih lagi di sini. Nah, area itu terbagi dengan dua jenis ya. Satu gray area, black area gitu ya. Gray area adalah area yang kontak langsung dengan bahan atau produk ya. Contoh ruang mixing, ruang filling, ruang timbangan, ruang penyimpanan produk ruahan ya. Ini adalah contohnya nih ya.
syaratnya menggunakan grade itu udah menggunakan APD ya, APD ya, menggunakan baju dan juga menggunakan jas lab gitu ya. Contohnya seperti ini ya, areanya itu terbagi dua, lebih bersih ya dibandingkan dengan black area. Black area itu apa? Area yang tidak kontak langsung dengan produk atau bahan ya. Contohnya ruang packing, ruang bahan baku, ruang gudang, dan juga gudang bahan jadi dan gudang bahan kemas gitu ya. Di sini cukup menggunakan seragam dan sepatu gitu ya di sini. Jadi kebersihan di sini lebih bersih di sini daripada di sini, makanya berbeda, ada black area dan gray area gitu ya. Paham ya? Ada isul nggak tadi? Ada Pak. Oke. Nah, yang kedua adalah ruang mixing ya. Jadi kalau peralatan kita itu sudah didesain sesuai dengan persyaratan umum yang sudah ditetapkan oleh CPKB. Desain seperti apa? Tidak boleh bereaksi dengan produk yang menyerap bahan gitu ya. Terus tidak boleh menimbulkan kerugian pada produk. Contohnya itu tidak boleh bereaksi dengan produk yang menyerap bahan. Contohnya kalau kalian lihat tangki penampung kita itu semua menggunakan bahan stainless ya. Nanti ada bawa ember gitu, main sembarang ember nggak boleh ya. Dilihat dulu bahan yang dipakai itu apa nih, bereaksi nggak terhadap produk gitu. Yang mudah dibersihkan, peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan gitu ya. Tangki-tangki ini pun sudah didesain memenuhi syarat gitu ya. Terus juga pemasangan dan penempatan alat dan mesin harus tepat dan sesuai dengan dan diberi dengan tanda label-label gitu ya. Jadi saluran air, uap, segala macam. Untuk di area mixing ini siapa yang di mixing? Ya, ada nggak kamu lihat tanda air? Sudah ada ya. Nah, gitu. Contohnya seperti itu ya. Untuk pemeliharaan peralatan menimbang, mengukur, menguji dan mencatat harus terpelihara dan terkalibrasi. Jadi kalau semua timbangan itu harus memenuhi syarat. Contohnya nih, kalau untuk temperatur kita di mixing itu semua sudah dikalibrasi ya, jadi sudah memenuhi syarat. Yang kalibrasi dari mana? Itu dari pihak ketiga, seperti heater, suhu, segala macam itu sudah kalibrasi. Oke. Nah, ini sebagai informasi, ini adalah peralatan yang ada di mixing. Jadi kalau di kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5 nih, banyak kan nih. Gimana ya? Iya. Jadi mixing kita tuh punya fasilitas 3 ton, 3 ton, 3 ton, 1. Iya. 1 ton. Oh iya, 1 ton, 500 dan 100 ya. Ya, jadi kapasitas mesin kita cukup besar ya. Secara perusahaan mah ini besar banget lah. Ini ya, dia seperti ini. Gitu ya. Jadi sudah dilengkapi dengan apa namanya heater. Gitu ya. Nah, nih di area produksi saya mau jelaskan ini fungsi-fungsinya juga ya. Di area produksi itu ada dua area ya. Gudang di area penerimaan bahan kemas itu ya. Ini areanya si Dendi sama areanya si Rizky ya. Itu ada area bahan kemas dan juga salah gambar saya nih. Jadi sebenarnya di ruangan itu ada 2 ruangan. Jadi pertama masuk ruangan, pintu masuk itu area masuk packaging ya. Jadi kalau masuk di situ, kamu bisa di sana membongkar, melepaskan packaging dari luar, baru dilepaskan dari master box ke plastik. Oke. Terus dibagi lagi ada 2 itu. Yang masuk ke dalam itu adalah area sebenarnya untuk kaca. Jadi ada 2, kaca sama untuk yang plastik ya.
Yang kaca itu nanti kalau ada produk kaca nanti harus masuk dari sini oven. Ya, jadi dibersihkan dulu, baru di oven. Berapa lama Pak? Nah, nanti teknisnya tergantung jenis pemotornya nanti. Jadi nanti setiap bahan itu nanti kita lihat dia kotor atau enggak. Nanti kita akan rekomendasi dia berapa lama di oven. Nah, dia dengan suhu biasanya 80 derajat. Nah, nanti di sini botol kaca. Tapi jangan packaging plastik, jangan lewat sini ya, nggak boleh ya. Yang kedua juga yang botol plastik itu baru menggunakan pertama itu di UV dulu ya. Di UV dulu baru masuk ke ozon. Nah, gitu ya. Itu standar ya si tim siapa di sini sama si Dendi. Ya, itu standar ya Dendi ya. Nanti jangan sampai kelewat gitu main bablas aja dimasukin gitu. Makanya kita usahakan packaging siapkan dulu sebelum produksi supaya bisa di ozon atau di oven gitu ya. Dan packaging pun harus melalui pembersihan dulu ya. Packaging segala macam dibersihkan dulu. Bisa menggunakan mesin dan juga manual. Oke. Nah, terus ini ada sanitasi, ada hygiene ya. Jadi kalau hygiene adalah ini kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan diri yang berfungsi untuk mengurangi jumlah mikroba yang ada pada permukaan tubuh manusia. Nah, ini nama hygiene. Nah, itulah sebabnya lebih ke pribadi. Itulah sebabnya kita menggunakan mencuci sarung tangan, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan, menggunakan baju, fungsinya untuk hygiene ya. Yang kedua itu namanya sanitasi ya. Sanitasi itu apa? Kegiatan yang berkaitan dengan pencucian untuk mengurangi jumlah mikroba dilakukan pada peralatan yang sudah dibersihkan. Sanitasi kita menggunakan apa? Alkohol ya. Tapi kalau di mixing itu bisa menggunakan suhu air panas dengan menggunakan suhu 80 derajat. Karena tangki besar itu kan nggak bisa disemprot alkohol. Dia bisa dipanaskan dengan suhu 80 derajat dengan minimal 20 menit. Ya, minimal 20 menit untuk suhu 80 derajat untuk sterilisasi. Kalau menggunakan air namanya sterilisasi, kalau menggunakan alkohol namanya sanitasi. Itu bahasa teknisnya gitu ya. Ini tujuannya apa? Ya, untuk menghilangkan semua sumber potensi kontaminasi dan kontaminasi silang dari semua area yang dapat berisiko pada kualitas produk ya. Kembali lagi untuk menjaga kualitas produk gitu ya. Jadi semua yang tujuannya untuk kualitas produk itu tetap terjaga gitu ya. Nah, terus ini cemaran itu ada 3 macam ya. 3 macam. 1 ada mikroba, 2 logam berat, 3 kimia ya. Jadi gini, mikroba itu apa? ALT. Siapa yang ke jurusan biologi di sini? Ini IPS semua nih. IPS sama SMK. Kalau kalian jurusan IPA pasti familiar dengan namanya ada Staphylococcus aureus, Candida, Posodomeos ART dan AKK ya. Jadi kalau teman-teman kalau bilang mikroba ini kita bisa hilangkan dengan menggunakan cara sanitasi dan sterilisasi. Itu mikroba. Kalau kalian lihat itu kayak E. coli, AKK segala macam itu ini jamur ya teman-teman, jamur. Terus ada Staphylococcus itu adalah kapang ya. Jadi kalau teman-teman ini kalau suhu ini bisa mati di suhu 80 derajat. Tapi ini kapang ini pun biasanya ada juga di kotoran, makanya kalian kalau ke toilet segala macam itu pasti ada tuh. Makanya suruh cuci tangan habis dari toilet ya. Sama juga ini Candida ini sama juga saluran pencernaan manusia nih. Sumbernya banyakkan di sini dari tubuh manusia ya nih. Ya kalau ALT KK itu jamur ya. Nah, ini bisa dihilangkan ya dengan cara tadi apa? Sanitasi dan sterilisasi yang tadi itu. Ini bisa dihilangkan. Yang kedua ada namanya pencemaran itu ada logam berat.
Ya, ada merkuri, timbal, arsen dan kadium. Ini tidak bisa kita hilangkan, nah, tapi bisa dieliminasi. Ya, dengan cara karena ini terbawa oleh bahan baku produk sendiri, ya. Bahan baku, makanya kita perlu ada pengecekan QC bahan baku sebelum rilis. Nanti ini bisa dicek ada kandungan ini enggak dalam produk itu. Dan makanya pun produk sebelum rilis itu ada keluar sertifikat untuk mengukur ini, untuk mengukur logam berat di situ ada. Ya. Yang ketiga juga ada kimia, ya, dioksida. Kimia itu ada di mana? Kimia itu ada di sabun, teman-teman ya. Kalau di kita depan kita tuh kimia sabun. Jadi kalau teman menyuci pakai sabun deterjen itu kimia ya. Jadi kalau kalian sabun tidak dibilas lagi, tidak disterilisasi lagi, otomatis akan kontaminasi. Ya, kimia. Sebenarnya kontaminasi kimia. Jadi pastikan habis menggunakan sabun ya, dibilas dulu ya, kemudian sterilisasi ya. Nah, identik biasanya kalau kalian cium bau lagi itu, kalau masih ada bau berarti itu masih ada cemaran kimianya, gitu ya. Ini cemaran kimia. Kalau untuk di makanan biasanya, kalau untuk cleaning itu pakai banyak bahan kimia biasanya tuh, ada pakai acid, pakai alkali, macam-macam lah gitu kan. Itu bisa kalau nggak dibersihkan dengan bagus itu bisa tercemar di bahan kimia. Ya, kalau kita hanya menggunakan sabun, ya. Oke, paham ya? Nah, terus yang ketiga di sini hygiene ya. Cara menjalankan hygiene itu di peralatan kita tuh contohnya tuh habis pipa tidak diletakkan di atas lantai. Aku mau ngambil foto di area cuci tadi nggak dapat, saya lupa. Jadi contohnya kalian habis pakai pipa nih, kan pipa banyak tuh di area mixing, di area filling ya. Jangan pernah langsung ditaruh di lantai seperti ini ya. Harus langsung dicuci dan digantung gitu ya. Pipa yang sudah dipakai segera dibersihkan dan ditaruh di tempat yang disediakan. Ada tempatnya ke daerah filling, ada tempatnya kan, Sandi? Ya, Heri, mana Heri? Oh ya, Heri ya. Mixing ada si Rafli ada kan? Nah, digantung dan tercover ya, ditutup seperti ini ya. Habis cuci langsung ditutup gitu. Ya. Nah, kebersihan juga bisa datang dari alat yang kita gunakan, teman-teman ya. Makanya kalau audit nih biasanya mereka cek ada junitor enggak, gitu. Audit itu paling pertama dicek itu satu toilet dan junitor. Di area filling mixing ada lemari begini enggak? Ada. Tempat apa tuh? Taruh isinya. Sapu. Yakin sapu di dalamnya? Ya, itu khusus area alat pembersihan ya. Sengaja itu dibikin di area mixing dan di filling, itu tempat sapu, tempat kain pel ya. Jangan ditaruh tempat peralatan yang lain ya. Itu khusus junitor ya. Kenapa? Karena sumber kotoran paling banyak itu dari ini, tempat ini ya. Karena habis nyapu kita belum tentu kita bersihkan ini kan, dia akan kotor terus ya. Jadi harus ditempatkan di tempat terpisah dan tertutup. Makanya ada lemari ini gitu ya. Jadi lemari ini tempat untuk apa? Ya, junitor, alat untuk kebersihan ya. Apa tadi? Tempat apa nih? Junitor ya. Oke ya. Terus juga rapi, tidak ada genangan air, tidak ada tumpahan bahan, tidak berminyak ya. Barang yang tidak terpakai dan disingkirkan ya. Setiap selesai produksi sebelum pulang kerja bersihkan dan rapikan ya. Ini standar ya. Jadi jangan pernah meninggalkan area kerjanya dalam keadaan berantakan. Nah, di sini tadi hygiene ya. Hygiene itu nih. Jadi
kuman atau bakteri itu sumbernya itu terlalu banyak dari manusia. Ya, namanya manusia. Manusia menyebarkan 100.000 sampai 10 juta partikel ukuran 0,3 mikron per menit. Coba bayangin nih. 100.000 sampai 10 juta per menit. Kita tuh membuang sel mati itu dalam bentuk kuman. Gitu ya. Jadi artinya kenapa ini kita 10 protek, karena manusia itu adalah sumber kuman, ya, sumber kuman ya. Dari nafas, cuma saya nih, rambut juga ada kumannya, telinga ada kumannya, hidung ada kumannya, mulut ada kumannya, tangan ada kumannya, kaki ada kumannya. Nah, baju dan seluruh permukaan kulit yang terbuka, yang terbuka itu ada kumannya, karena tubuh kita itu setiap menit berproduksi, ya. Jadi ada sel-sel yang mati di sini dan itu dibuang. Dibuangnya melalui apa? Melalui keringat. Jadi kalau teman ada keringat begitu pun itu udah sel mati. Jadi sebenarnya kalau ada pernah studi bilang bahwa setiap 8 tahun kamu itu mempunyai tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Jadi ada sel mati itu diganti dengan sel yang baru. Nah, begitu ya. Begitu terus berputar ya. Tapi yang keluar itu pun menjadi kuman ya. Makanya kita harus masuk ke produksi harus tertutup ya, pakai baju. Nah, bagaimana cara menghindari ini supaya jangan masuk ke area produk kita gitu ya. Nah begini. Makanya kita harus menggunakan apa nih? Ini di area mana? Feeling. Gray area. Ini di area black area. Oke ya. Makanya menggunakan baju, masker dan sepatu. Oke? Bukan gua. Oke, Pak. Oke, ya. Ini yang sering ini yang sering kita lakukan ya. Dengarin dulu. Tadi kan di tubuh kita itu banyak kuman ya. Jadi kalau kita menggunakan baju dengan begini, nah ini kayak rambut nih, ya baju begini ya, sama aja kita juga mengeluarkan kuman itu di area kita gitu ya. Oke, ini adalah pemakaian yang salah ya. Ini tidak benar ya. Jadi ini salah semua nih ya. Kenapa salahnya di mana nih? Ini hidungnya. Ya, hidungnya kelihatan ya. Ini yang salahnya di mana? Baju. Ini salahnya di mana? Rambut. Kalau ini Oke ya. Yang kedua, jadi menjaga hygiene itu dengan cara apa? Mencuci tangan ya. Mencuci tangan itu bukan hanya digini doang ya, harus pakai sabun ya. Jadi air mengalir, pakai sabun, digosok ya. Terus habis itu dikeringkan ya. Saya pikir cuci tangan kita sudah lulus nih pas COVID kemarin ya. Dulu cuci tangan mulu ya. Jadi sama juga ya cuci tangan seperti itu ya. Di belum area makanya disediakan tempat cuci tangan di area belum masuk. Tujuannya kenapa di pintu masuk? Kenapa nggak ditaruh di sana gitu ya? Di area toilet sekalian. Nah, karena memastikan setiap orang yang lewat itu melewati cuci tangan, begitu ya. Karena itu sifatnya wajib. Nah ini kembali lagi ini menjaga hygiene dari produk tadi, karena tadi manusia adalah sumber kontaminasi paling banyak gitu ya. Maka ada beberapa hal juga yang tidak boleh dimasukkan, contohnya menggunakan bulu mata palsu ya, dampak menggunakan karena itu bisa lepas ya, kita nggak sadar dia lepas dan dia masuk ke produk.
ibaratnya tuh kalau Anda masuk produk gitu kan, terus ada belilah gitu, contohnya toner Calones dibuka, ada bulu matanya, kira-kira pikiran kalian apa coba? Ya kan, itu ibaratnya pasti pikiran kita tuh, wah ini pabrik kacau banget ini, gitu. Pasti nggak percaya langsung, gitu kan. Bayangin bulu mata ada di produk begituan, gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang biasa ya, bulu mata tadi ini pakai masker, sarung tangan, ini biasa ya. Jadi temannya dia refilling ada beberapa memang diwajibkan menggunakan sarung tangan seperti ini karena memang ada packaging itu yang glossy ya. Glossy kalau dipegang itu meninggalkan bekas itu, jadi diwajibkan menggunakan sarung tangan seperti itu supaya tidak ada bekasnya. Nah ini ya, menggunakan anting ya, anting, kalung. Ini apa namanya ya kalau di kaki ya? Oh, gelang kaki. Ya, gelang kaki. Tuh. Kuku panjang, coba lihat kukunya dulu. Coba lihat masing-masing dulu. Coba cek samping, coba. Coba cek di samping, coba cek dulu samping. Ya. Besok Bruce akan cek di briefing kuku ya. Nanti langsung dikasih kartu kuning ya. Iya, setiap hari Jumat si ini ikut briefing, si Sri sama Bruce dicek besok pagi di briefing ya. Harus dalam keadaan ini apa namanya terpotong ya, rapi. Ya, anting segala macam jangan gak usah dibawa ya, kayak kalung permata udah gak usah dibawa lah. Nanti hilang, coba hilang nanti kan rame. Di samping itu juga kalau teman-teman hilang barang di area pabrik itu kan nggak bagus ya, saling mencurigai teman-temannya kan. Padahal kalian yang mengundang orang apa namanya mencuri gitu kan, pamer nih kalung gua gitu kan. Nah, katanya kata Bang Nafi apa, niat apa nama kejahatan terjadi bukan karena ada niat tetapi karena ada kesempatan. Nah itu pesan Bang Nafi dan itu relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah sama ini juga ya, pest control ya, pest control itu